Itu Bang loh. Ali, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya ingin tanyakan dan Anda mesti jawab bahwa Presiden Jokowi tidak pernah merestui tindakan menteri koordinatornya melobi partai sana sini untuk menunda usulan pemilu. Itu dulu yang Anda perlu jawab. Tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada beliau. Tidak perlu mendesak Abang Ali untuk harus menjawab sikap Presiden. Oke. Karena Presiden telah bersikap, Rifana. Oke, Presiden telah bersikap. Awal-awal sudah Bang Ali katakan kan, Rifana. Oke. Gitu. Oke, Mas Ujang, kalau menurut Bang Ali bahwa Presiden sudah bersikap, jadi Presiden tidak perlu tampil lagi ke publik untuk menjelaskan. Dan tadi tidak dijawab oleh Bang Ali, apakah kemudian Presiden tahu dan merestui tindakan salah satu menteri koordinatornya yang melobi partai-partai politik untuk menunda pemilu. Itu hasil investigasi, hasil penelusuran dari CNN Indonesia yang sudah diterbitkan pada hari ini. Mas Ujang, silakan. Dari Rifana, jadi 1 minggu sebelum Cak Imin ngomong, itu saya dikabari lah, diberikan informasi oleh petinggi partai gitu loh. Oke. Partai besar di Republik ini dan salah seorang menteri, saya sudah sebutkan begitu, bahwa ini akan ada desain gitu ya, soal pemilu atau pengunduran pemilu atau penundaan pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden. Waktu itu saya bilang apa mungkin, apa benar, kenapa? Saya ragu karena pemerintah dan DPR termasuk dengan penyelenggara pemilu KPU sudah menyepakati bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari 2024 sudah disahkan itu. Bahkan KPU sudah meluncing hari pencoblosannya itu gitu loh. Tetapi karena ini politik, saya meyakini bahwa ini adalah ada desain yang saya rasa ya ada operatornya. Kalau saya sebut ketika live juga di CNN malam hari, saya katakan bahwa itu ada dirijennya gitu. Ada yang ada mengaturnya gitu. Kenapa? Suaranya sama, nadanya sama, tonnya sama. Nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Nah, begitu seminggu berlalu, iya ada yang ngomong. Seorang ketua umum itu Cak Imin, lalu diikuti juga oleh ketua umum Partai Golkar, lalu disambut juga oleh Pak Zulhas. Jadi ini sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Apakah ada kaitannya dengan Pak Presiden, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ini ada desain yang memang ingin bahwa pemilu diundur. Padahal pemilunya sudah ditentukan. Ini yang menjadi problem. Kedua, ini kan tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan konstitusional, tidak ada alasan politik, sosial dan lain sebagainya untuk menunda pemilu. Jadi saya konsisten dari dulu, dari awal hingga kini ya, untuk menolak penundaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Dan Mbak Rifana, saya pernah ditawari juga ketika saya live di salah satu televisi, lalu ketika break ditawari Pak Ujang mau jadi jubir ini enggak, katanya calon presiden di 3 periode lah, bahasanya begitu. Saya bilang tidak, saya konsisten untuk menjaga demokrasi. Nah kalau jadi katanya kita nanti Kang Ujang jadi jubir istana. Tapi saya abaikan sajalah tawaran itu. Karena saya dari awal juga akademisi yang konsisten untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini. Itu Mbak Rifana. Mas Ujang, tapi apakah fakta-fakta ini yang kami temukan ya, yang CNN Indonesia temukan, kemudian kami terbitkan hari ini bahwa ada salah satu menteri koordinator yang melobi ketua umum partai politik untuk menunda pemilu 2024 semakin memperkuat indikasi bahwa ada keterlibatan orang-orang di sekitar presiden dalam usulan penundaan pemilu, bukan hanya satu tapi banyak pembantunya yang melakukan itu? Ya mungkin saja. Dulu begini, ketika Munas Golkar di Bali gitu ya, mengatakan bahwa mohon maaf pemerintah tidak ada intervensi gitu ya. Begitu waktu itu saya katakan, saya paham tentang Partai Golkar gitu. Bang Abalin juga tentu paham ya. Saya bilang kemungkinan kalau soal Golkar, kemungkinan ada campur tangan dan intervensi pemerintah, saya katakan. Dan terbukti kan, walaupun dibantah dan lain sebagainya, ada campur tangan itu dan seorang menteri juga yang melakukan desain itu. Artinya ya itu bukan rahasia umum lagi. Nah kalau hari ini misalkan terjadi seperti itu, maka itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang aneh. Dan memang dari sebelumnya sudah terjadi dan ada gitu loh. Nah oleh karena itu ya mestinya
ya mohon maaf ya kepada elit politik kita gitu ya, pada tokoh-tokoh bangsa kita lah yang sedang berkuasa lah. Janganlah menggunakan cara-cara yang mohon maaf melanggar konstitusi, ingin melanggengkan kekuasaan, melanggengkan oligarki, ingin menghancurkan demokrasi, lalu mengkhianati reformasi dan seolah-olah mohon maaf menjual rakyat, seolah-olah ada aspirasi rakyat ingin menunda pemilu. Itu kan yang tidak baik. Oleh karena itu kita konsisten untuk melawan dan menolak itu begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Baik, Bang.